Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Satu serangan telah melukai mereka semua. Kemampuan suci macam apa yang bisa melakukan itu? Para Lokapala bereaksi dengan sangat terkejut. Mustahil, hanya dewa kecil yang bisa memaksa kita mundur. Tidak ada yang lebih lemah yang bisa menyakiti kita. Yang Ki tertawa terbahak-bahak. Saya minta maaf, tapi saya takut saya harus pergi. Saya pikir itu adalah kesalahan bagi Anda untuk datang ke usia ini. Kami tidak membutuhkan agama Anda di sini. Anda hanya akan berakhir mati dan dikubur. Saya sarankan Anda pergi secepat mungkin. Dengan itu, Yang Ki berbalik dan melaju. Mereka mengejarnya selama beberapa waktu, sampai mereka menyadari bahwa di depannya ada sesuatu yang tampak seperti jalan kuno. Dia pergi ke jalan kuno menuju dewa. Kita tidak bisa mengikutinya ke sana. Siapa orang ini? Aku tidak percaya dia berani melangkah ke jalan kuno menuju dewa. Mereka semua tahu bahwa, begitu seseorang melangkah ke jalan kuno menuju dewa, mereka tidak bisa kembali. Ayo pergi, salah satu Lokapala berkata. Kita bisa kembali dan menjalin komunikasi dengan Sang Buddha. Pasti ada cara untuk membuka lorong itu bahkan tanpa mesin Mahadewa yang Mahasa. Kami tidak membutuhkan bidat itu. Tepat, para Lokapala berbalik dan menghilang. Kebenaran dari masalah ini adalah Yang Ki sebenarnya tidak melangkah ke jalan kuno menuju dewa. Dia berhenti tepat di depannya, dan melihat ke kedalamannya untuk melihat ekspresi kehendak, jiwa, dewa hantu yang tak terhitung banyaknya, dan segala macam entitas yang berjuang dan bertarung. Dia juga merasakan kekuatan menariknya, mendesaknya untuk tidak melihat ke belakang, tidak berbalik, tidak mundur selangkah pun. Pada saat itu, dia dengan cepat membuka Myriad Words Monarch Chart dan melangkah masuk. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke Istana Dewa Cahaya dan Cahaya di Liga Pertahanan Dao, tempat Sage Monarch Heaven berada. Dia aman. Selama pencurian Engine of the One God, dia tidak mengungkapkan bahwa dia adalah utusan Cahaya dan Cahaya, sehingga Dragonfog tidak memiliki cara untuk mengidentifikasi dia. Anda memainkan 5 Lokapala besar dengan sempurna, Tuan Muda, kata Patriark Analis. Tapi kenapa kamu tidak menghabisinya saja? Mereka bisa menjadi bencana besar. Saya bisa melakukannya dengan mesin satu dewa, jawab Yang Ki, tetapi itu akan membuang terlalu banyak tenaga. Mesin itu membuang tenaga dengan kecepatan puluhan ribu kali lebih besar daripada gabungan 2 fragmen Cruiser of Civilization. Saya mungkin hanya bisa melakukan satu pukulan. Saat ini, saya harus terus memperkuatnya untuk berurusan dengan 4 kaisar pengadilan surgawi. Butuh sejumlah besar kekuatan untuk memulai mesin satu dewa. Benar, Yang Ki telah mengambil sedikit kekuatan dari kuil Dewa Ionik, serta jalan menuju zaman purba. Sayangnya, bahkan hanya bentrokan awal dengan 5 Lokapala besar sudah cukup menguras tenaga, dan Yang Ki tidak cenderung untuk melanjutkan tren itu. Bahkan jika dia benar-benar menguras tenaganya, dia tidak berpikir dia akan bisa membunuh mereka. Sebaliknya, dia akan menghemat kekuatan sebanyak mungkin untuk digunakan pada 4 kaisar pengadilan surgawi. Berkat Sekte 9 Yangs, dia tahu bahwa keempat kaisar berkomplot melawannya dengan penguasa surga tanpa batas. Mereka telah mengatur formasi mantra mematikan di kuil Dewa Operasi Surga Dao yang akan mencegahnya melarikan diri ke bagan Raja Dunia Segudang. Kemudian, ketika dia terjebak, 8 ahli top semuanya akan menyerangnya pada saat yang bersamaan. Itu akan menjadi situasi yang berbahaya dan rumit, itu sudah pasti. Konon, dia punya strategi sendiri untuk diandalkan. Untuk satu hal, tampaknya tidak mungkin bahwa penguasa surga tanpa batas dan keempat penguasa nerakanya sepenuhnya sejalan dengan 4 kaisar pengadilan surgawi. Mereka memiliki tujuan dan motivasi mereka sendiri, termasuk keinginan utama untuk menjatuhkan 4 kaisar, mendapatkan lebih banyak kekuatan di Liga Pertahanan Dao, dan memanen kekayaan universal. Konon, keberuntungan universal bukanlah hal yang mudah untuk direbut, terutama bagi mereka yang mengikuti Dao Setan. Karena itu, Yang Ki hanya perlu menemukan titik lemah yang tepat untuk diserang. Kembali di Sage Monarch Heaven, Yang Ki menjangkau Patriark Analis dengan kehendak ilahi dan bertanya, bagaimana basis kultivasi Anda? Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Patriark Analis berada di level yang sama dengan Grand Emperor Myriad Magic Heaven Span. Keduanya adalah pembudidaya tingkat puncak. Dia telah ada sejak zaman kuno, dan pencerahannya tentang sihir Daois dan seni energi melampaui Yang Ki dengan selisih yang signifikan. Untungnya, Yang Ki memiliki lebih banyak pengalaman daripada rata-rata orang, dan telah mengalami banyak keberuntungan.
Dia telah menyerap 7 dewa dari kuil Dewa Ionik, dan meskipun dia belum sepenuhnya mengasimilasi semua sihir dan kekuatan mereka, dia pasti telah mendorong seni energinya ke tingkat yang kira-kira sama dengan Patriark Analis. Saat ini, dia memahami banyak hal dengan lebih jelas daripada sebelumnya dan telah menyelesaikan semua masalah dan bidang ketidaktahuannya sebelumnya. Saya sepenuhnya pulih, kata Patriark Analis, dan bahkan telah berkembang sedikit. Diberi waktu, saya pasti akan bisa mengalahkan Kaisar Agung Myriad Magic Heavenspan dalam pertarungan. Dia menghela nafas. Ada sebuah puisi lama dari dunia fana yang mengatakan, setiap generasi akan menghasilkan individu-individu berbakat disertasi mereka akan diwariskan selama berabad-abad. Kami orang tua yang ketinggalan zaman perlu minggir untuk generasi berikutnya. Di setiap zaman baru, elit baru akan bangkit. 1. Yangki menggelengkan kepalanya. Saya menghargai kata-kata yang baik, tetapi Anda salah. Selain saya, tidak ada yang layak di generasi saat ini. Liv Daudenir kuat, tapi dia tidak bisa menandingi Grand Emperor Myriad Magic Heavenspan. Dan Liga Pertahanan Dao sendiri adalah ide dari 4 kaisar pengadilan surgawi. Bagaimanapun, Patriark, jika Anda sepenuhnya pulih, saya ingin membawa Anda menemui seseorang. Oh siapa? Penguasa iblis dari surga tanpa batas, gelombang angin. Kita akan pergi ke surga tanpa batas dan melihat apakah kita bisa membuat kesepakatan dengannya. Apa gelombang angin surga yang tak terkendali tempat itu sangat berbahaya, dan orang-orang itu bekerja dengan 4 kaisar. Itu adalah tempat yang dipenuhi dengan begitu banyak setan surga sehingga bahkan tidak semua makhluk abadi yang bekerja bersama akan berani pergi ke sana. Ini jelas sama berbahayanya dengan kolam naga atau sarang harimau. Kekuatan surga yang tidak terkekang begitu luar biasa dan misterius sehingga dapat melumpuhkan dao keabadian. Surga setan hampir mustahil untuk dibunuh, dan lebih buruk lagi, mereka dapat lahir dari hati setan atau hanya kehendak surga. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya. Jangan khawatir, aku mengendalikan kekuatan neraka. Dan surga tanpa batas memiliki karakteristik neraka yang bisa saya manipulasi. Saya ingin melihat sendiri mengapa angin gelombang ini bekerja berlawanan dengan saya. Jika dia tidak setuju untuk mengakui kesetiaan, saya hanya akan menghancurkan surga tak terkendalinya. Berurusan dengan monster akan jauh lebih mudah bagiku daripada menangani 4 kaisar pengadilan surgawi. Lagi pula, seni energiku secara khusus dirancang untuk menjadi kutukan dari iblis-iblis neraka. Kalau begitu, hidup saya ada di tangan Anda, Tuan. Kemana kamu pergi, aku pergi. Patriark Analis benar-benar tidak tampak terlalu khawatir, dan saat mereka terbang bersama, dia benar-benar menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merenungkan misteri-misteri dari All Eternity Spring Autumn Analis God Dao Scripture. Bagaimanapun, itu adalah seni yang ditinggalkan oleh dewa-dewa kuno. Jika dia bisa mengolahnya sampai selesai, dia akan sangat menakjubkan dan benar, dan akan memiliki keuntungan luar biasa ketika berhadapan dengan iblis orang pembawa sial. Mereka terbang selama beberapa waktu sebelum melihat area di depan yang dipenuhi dengan awan jahat dan angin jahat. Tuan muda, itu adalah surga tanpa batas di sana, kata Patriark Analis. Itu ada di antara alam neraka dan dunia abadi, di sini di tepi energi Paleo Chaos Primal. Penghalang awan iblis itu disebut Immortal Melting Miasma, dan itu sesuai dengan namanya dalam segala hal. Setiap abadi yang menyentuhnya akan meleleh, dan akhirnya berubah menjadi surga setan. Sulit untuk mengatakan berapa banyak makhluk abadi yang telah menjadi bagian dari surga tanpa batas selama bertahun-tahun karena racun itu. Di zaman kuno, bahkan ada dewa yang binasa dan menjadi bagian darinya. Ayo kita masuk. Yang kita tampak sama sekali tidak terkesan dengan racun itu dan langsung terbang ke dalamnya. Saat dia berjalan, tidak ada yang mengintai di dalam bahkan memperhatikannya. Ada banyak surga setan di mana-mana, semuanya aneh untuk sedikitnya. Beberapa memiliki banyak sayap, beberapa berkepala 3 dan 6 bersenjata, dan beberapa ada dalam bentuk buku atau kuali. Ketika datang ke surga setan, terkadang keturunannya tidak mirip dengan orang tuanya dengan cara apapun. Dalam hal itu, mereka seperti 9 putra naga. 2. Karena sama sekali tidak ada pengekangan pada iblis surga seperti itu, dan mereka bisa berakhir dalam bentuk apapun yang mungkin, mereka dikenal sebagai iblis surga yang tidak terkendali. Mereka bebas dan mandiri, tidak terkekang dan mampu bertindak dengan cara apapun yang mereka inginkan. Satu karakteristik yang mereka miliki bersama adalah kekuatan yang luar biasa. Mereka hidup dalam racun iblis, terkadang saling bertarung dan terkadang memimpin pasukan dalam kampanye perang. Mereka mengembangkan seni energi iblis jahat dan mengikuti hukum rimba dalam segala hal.
Tidak ada masyarakat yang lebih besar yang mengendalikan hal-hal, juga tidak ada dinasti kerajaan yang mengeluarkan perintah. Surga tanpa batas jelas tidak lebih kecil dari neraka Mahanata. Dan sejujurnya, itu tidak memiliki penguasa atau penguasa resmi. Itu sangat misterius dan tidak terduga sehingga tidak ada yang tahu persis apa yang bersembunyi di kedalaman terdalamnya. Wave Wind tidak benar-benar penguasa dari seluruh surga tanpa batas, dia hanyalah pemimpin dari salah satu faksi yang paling kuat dan aktif. Sampai saat ini, tidak ada yang bangkit untuk sepenuhnya merebut warisan esensi tempat itu. Itu seperti surga Tusita, dalam hal itu pada akhirnya tanpa tuan. Meskipun dinasti Tusita sangat kuat, kaisarnya tidak benar-benar mengendalikan dunia abadi. Bahkan Liv Daudenir, yang telah lulus ujian esensi, hanya sebagian penguasanya. Saat Yang Qi melewati kabut dan melewati iblis surga yang tak terhitung jumlahnya, dia mulai memahami bagaimana surga yang tak terkekang itu terbentuk. Bagian yang terlihat dari luar hanyalah puncak gunung es, sedangkan sisanya terbentang menjadi primal chaos seperti akar pohon. Itu hampir tampak hidup, berkedut dan menggeliat saat meluas ke berbagai alam semesta di sekitarnya. Tempat ini sangat besar, pikir Yang Qi. Persis seperti yang saya harapkan dari tempat di mana dewa-dewa kuno mati. Adapun iblis yang sangat merusak dan berbahaya, kekuatannya dari Gat Mammoth penghancur neraka dengan mudah melindunginya darinya. Konon, tempat itu sangat besar, dan dipenuhi dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga Yang Qi tahu bahwa dia perlu mencapai tangga surgawi tanpa kematian sebelum dia bisa masuk jauh ke dalam. Biasanya berbicara, melacak satu individu di sini akan seperti memancing jarum dari laut. Untungnya, dia telah merencanakan bagaimana menemukan Wave Wind sebelumnya. Melalui Sektler Nine Yangs, dia telah berhasil menanam benih seni energi padanya, yang dapat dia gunakan untuk melacaknya kemanapun dia pergi. Surga tanpa batas tampak seperti tempat pertempuran dan pertempuran tanpa akhir, baik di langit, di darat, atau di laut. Seluruh tempat itu adalah medan perang. Beberapa pemimpin surga setan telah membangun benteng namun, tempat-tempat seperti itu dapat dengan mudah ditaklukkan jika iblis surgawi lain yang lebih kuat datang. Karena arus kekuatan universal yang terus-menerus, iblis surga baru lahir dengan setiap momen yang berlalu. Saat mereka menghirup energi vital dari surga tanpa batas dan menggunakannya untuk kultivasi, mereka secara alami dipenuhi dengan sifat dasarnya. Mereka hidup untuk pembantaian, pertempuran, melahap, dan kehancuran. Masing-masing dan setiap surga setan, pada dasarnya, ganas dan haus darah. Namun, saat mereka melanjutkan kultivasi mereka akan mengembangkan lebih banyak karakteristik manusia, dan akan menjadi lebih cerdas dan bijaksana. Ketika mereka belajar memanipulasi dao surga, mereka dapat mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Satu-satunya aturan di sini adalah kamu harus membunuh, kata Patriark Analis, menggelengkan kepalanya. Kemanapun Anda melihat, pertempuran sedang dilancarkan. Ini lebih buruk dari neraka Sura. Bahkan orang tua yang datang ke sini akan berakhir terbunuh. Siapapun yang akhirnya dikepung oleh iblis surgawi ini dan ditekan oleh esensi tempat ini tidak akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Aku ragu bahkan dewa kecil bisa bertahan. Ada jauh lebih banyak neraka daripada dunia abadi, dan neraka adalah momok bagi keberadaan. Sebuah kanker. Suatu hari nanti, mereka pasti akan melahap banyak surga yang ada. Yang Qi mengangguk. Itulah tepatnya mengapa Sovereign Lord terpenting menciptakan Gat Mammoth, untuk menghancurkan neraka. Tapi sekarang para Gat Mammoth telah pergi, dan untuk beberapa alasan neraka tampak jauh lebih lemah daripada di masa lalu. Itu membuat Anda bertanya-tanya mengapa. 1. Puisi yang dia kutip adalah puisi kehidupan nyata oleh penyair dan sejarawan dinasti Qing Shaoyi. 2. 9 putra naga, adalah aspek yang sangat umum dari mitologi Tiongkok. Info di sini. Begini, kata Patriark Analis, sesuatu yang monumental terjadi antara Legiun Dewa, neraka, Gat Mammoth, dan penguasa yang berdaulat. Itu adalah perang besar yang menyebabkan Legiun Dewa binasa. Saat ini, jalan kuno menuju Dewa berada di Rerun Mahadewa, dan berdasarkan pemahamanku, itu berisi mayat para dewa, serta item dewa dan berbagai harta karun para dewa lainnya yang hancur. Bahkan segel Legiun Dewa rusak selama perang itu. Saya masih hidup selama waktu itu dan menyaksikan banyak dari apa yang terjadi. Setelah para dewa binasa, para pahlawan muncul dan dao keabadian menjadi terkenal. Pada saat yang kacau itulah 4 kaisar pengadilan surgawi muncul. Ada individu tingkat atas lainnya yang ada saat itu yang bahkan lebih kuat daripada 4 kaisar, tetapi sayangnya mereka memilih untuk berjalan ke jalan kuno menuju dewa. Dan ketika harimau menjauh dari gunung, kera menjadi raja. Jadi begitulah, pikir Yang Qi, tertegun.
Aku pasti akan pergi ke jalan kuno menuju dewa cepat atau lambat. Itulah tempat untuk mencari kenaikan yang saleh. Kecuali, terlepas dari berapa banyak orang yang telah mencoba, tampaknya tidak ada yang berhasil menjadi dewa akhir-akhir ini. Tentu saja, saya telah melihat dewa sejati, meskipun berkeping-keping. Lagi pula, dia telah bertemu Brahma, yang meskipun terluka parah dan bahkan dipotong-potong, masih seorang dewa. Saat mereka berbicara, Yangki dan Patriark Analis berkelana lebih jauh ke kedalaman surga tanpa batas. Surga setan tumbuh lebih kuat dan pertempuran menjadi lebih intens. Akhirnya, mereka bisa melihat dewa surga setan bertarung dan sekarat, termasuk beberapa dewa kekacauan divisi 9. Pertempuran itu begitu intens sehingga energi vital di daerah itu benar-benar kacau dan benda-benda langit tidak terlihat. Untungnya, surga tanpa batas memiliki ruang abu-abu yang sangat keras, jika tidak, mungkin akan hancur. Mempertimbangkan pertempuran yang terus-menerus, pikir Yangki, masuk akal bahwa surga tanpa batas menghasilkan ahli top seperti itu. Mereka yang selamat adalah veteran dari banyak pertempuran. Tidak heran pembudidaya manusia tidak cocok untuk monster seperti ini. Baiklah, itu istana Wave Wind di depan. Lihat, itu dikelilingi oleh cahaya iblis yang membuatnya mustahil bagi iblis surgawi lainnya untuk memasukinya. Kastil itu memang dikelilingi oleh cahaya hijau tua, yang membuat tempat itu terlihat sangat indah, meskipun dipenuhi dengan energi iblis yang dalam. Dan fakta bahwa tidak ada setan surga lain yang ingin mendekatinya membuatnya tampak seperti sarang binatang buas berbahaya yang tidak akan didekati oleh hewan lain. Cahaya yang dalam itu akan mendeteksi siapa saja yang mencoba mendekat, kata Patriark Analis. Apa yang kita lakukan sekarang? Ketika Anda mengunjungi seseorang, Anda mengetuk pintu, kata Yangki, melangkah ke tempat terbuka untuk mengungkapkan dirinya. Ledakan, letusan kekuatan besar-besaran meluncur dari Yangki. Retakan, berdetak, cahaya itu langsung mencabik-cabik iblis surga yang tak terhitung jumlahnya menjadi asap, termasuk beberapa dewa kekacauan dan Buddha. Saya Yangki, katanya dengan keras, utusan cahaya dan cahaya dari Liga Pertahanan Dao, di sini untuk melakukan kunjungan resmi ke Devil Lord Wave Wind. Meninggal dunia, Yangki melambaikan tangannya, mengirimkan pancaran sinar dan cahaya sedemikian rupa sehingga segala sesuatu di sekitarnya menguap menjadi tidak ada. Kemudian dia melepaskan tangan satu dewa, mengirimkannya langsung ke perisai cahaya hijau tua. Lampu hijau bergetar, lalu pecah, menciptakan gelombang kejut yang mematikan. Namun, gelombang kejut runtuh ketika menyentuh Yangki. Bahkan esensi dari surga yang tidak terkekang pun tidak dapat melakukan apapun terhadap cahaya kebijaksanaannya. Langkah tiba-tiba Yangki menyebabkan hati Patriark Analis berdebar-debar ketakutan. Apakah ini caramu bernegosiasi, Tuan Muda? Huff, iblis jahat ini berencana untuk membunuhku, jadi aku harus menunjukkan kekuatan. Mereka menganggap saya lemah, tetapi mereka perlu menyadari bahwa saya bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Hanya sebulan sebelumnya, di kuil Dewa Operasi Surga Dao, Yangki telah menjadi Dewa Nirvanik divisi kelima, dan belum mencapai level di mana dia bisa mengalahkan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven dalam pertarungan. Tapi sekarang dia adalah Dewa tak terukur divisi ke-7, dan memiliki warisan 7 dewa, karunia kuil Dewa Ionik, dan ke-3000 jimat Raja Surga Devourer. Itu belum lagi mesin dari satu dewa. Meskipun dia tidak dapat memanfaatkan kekuatan penuh dari semua yang dia peroleh, dia masih 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan 4 kaisar pengadilan surgawi yang bekerja sama tidak dapat membunuhnya sekarang. Diberi waktu, dia akan mendapatkan pencerahan penuh dari segala sesuatu yang ditawarkan oleh kuil Dewa Ionik, jimat Raja Surga Devourer, dan mesin dari satu dewa. Kemudian dia akan menjadi dewa kekacauan, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Begitu perisai itu hancur, Wave Wind sendiri melesat ke tempat terbuka. Mendengar dan kemudian melihat Yangki di sini menyebabkan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kau benar-benar utusan cahaya dan cahaya. Bagaimana Anda menjadi sekuat ini? Anda bahkan tidak takut dengan surga tanpa batas dewa yang berani masuk ke kedalaman neraka seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Mendengus dengan dingin, Yangki menarik kembali cahaya bersinar yang dia kirimkan. Hentikan omong kosong itu, Raja Iblis Gelombang Angin. Saya tahu bahwa Anda dan 4 kaisar pengadilan surgawi bekerja sama melawan saya. Anda mengatur formasi mantra di kuil Dewa Operasi Surga Dao sehingga saya tidak akan bisa mencapai Myriad Worlds Monarch Chart selama duel saya dengan Sectlord Nine Yangs. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan jatuh ke dalam perangkap Anda? Ya, aku tidak akan. Dan aku datang ke sini hari ini untuk membunuhmu.
Bagaimana Anda mengetahui tentang rencana kami? Siapa yang memberitahumu? Itu adalah masalah rahasia yang hanya diketahui oleh 4 kaisar pengadilan surgawi dan penasihatku yang paling terpercaya. Apakah itu para kaisar? Apakah mereka memberitahu Anda itu harus terjadi? Mereka berharap kita berdua akan mulai bertarung. Dari cara Wei Fuin berbicara, terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang sangat berbahaya, sama sekali berbeda dari Lokapala yang berpikiran lemah. 4 kaisar pengadilan surgawi tidak, mereka tidak memberitahuku. Itu adalah Sektler Nine Yangs. Dia adalah orang yang saya percayai dan telah bertindak sebagai agen saya. Saya yakin Anda tidak akan pernah bermimpi itu akan terjadi. Maaf untuk mengatakan, Raja Iblis, waktunya telah tiba bagimu untuk mati. Gemuruh. Tanpa gembar-gembor lebih lanjut, Yang Qi melancarkan serangan tinju. Inti dari surga yang tak terkekang menjadi pusaran besar saat dia mengirim tangan satu dewa langsung ke gelombang angin. God Fist tak terkendali. Wei Fuin berteriak dengan marah. Energi iblis berkumpul di tangannya, berubah menjadi gunung besar yang dia dorong keluar untuk menghadapi serangan yang masuk. Kedua tinju itu saling bertabrakan dan gelombang kejut energi vital menyebar, menghancurkan semua yang disentuhnya. Tiba-tiba, Yang Qi kabur dan menjadi sejumlah proyeksi yang menyebar mengelilingi Wei Fuin seperti pasukan yang sangat besar. Seni energi yang begitu dalam. Gelombang angin berpikir, bagaimana dia menjadi sekuat ini? Putri saya mengatakan bahwa, berkat medali warisan Raja Immortal Slayer, dia sekuat Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Tapi dia jelas lebih kuat dari itu. Energinya begitu kuat hingga aku merasa seperti tercekik. Wei Fuin menggunakan teknik lain, tinju setan surga dari Grand Unrestrained Genleman. Sayangnya, itu hampir tidak berguna. Lawannya memukulinya dengan banyak serangan, yang semuanya mengirimkan energi pancaran dan cahaya sejati ke meridian dan lautan kesadarannya. Jika bukan karena basis kultivasinya yang dalam, dan fakta bahwa dia memiliki keuntungan berada di surga tanpa batas, dia pasti sudah mati. Dia tidak bisa membungkus pikirannya dengan fakta bahwa Yang Qi memiliki seni energi sekuat ini. Dia sendiri setara dengan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven, yang berarti jika mereka berdua bertarung satu lawan satu, pertempuran itu kemungkinan akan berlangsung selama 1000 tahun tanpa resolusi. Tapi di sini di surga tanpa batas, dengan esensinya di bawah kendalinya, dia pasti akan memiliki keuntungan melawan Kaisar Agung Ragevire Broilhaven. Sementara itu, Yang Qi berpikir, orang ini sangat kuat, saya tidak berpikir saya bisa membunuhnya dengan cepat. Menggandakan kecepatannya, dia melakukan 2 serangan pada saat yang sama, satu dengan tinju aula surga dan yang lainnya dengan tangan satu dewa. Proyeksi yang tak terhitung jumlahnya dari aula surga kuno muncul, mengubah dunia iblis di sekitarnya menjadi sesuatu yang murni. Senjata iblis dosa jahat. Sadar sepenuhnya akan posisi putus asanya, Wei Fuin akhirnya mengeluarkan gada yang terbuat dari tulang. Ditutupi dengan prasasti yang menggambarkan kematian legiun dewa, itu adalah item dewa dari neraka, senjata tingkat sangat tinggi yang telah diperoleh Wei Fuin 100 juta tahun yang lalu. Melambaikannya bolak-balik dengan keterampilan yang luar biasa, dia menangkis kekuatan dewa dari tinju aula surga. Kamu pikir senjata iblis yang ditinggalkan oleh beberapa dewa mati akan menghentikanku? Kamu gila. Yang Qi mengulurkan tangannya lagi, kali ini memanfaatkan kekuatan mesin satu dewa. Oh, tangannya mengenai Evil Sin, memukulnya beberapa kali sebelum akhirnya berhasil meraihnya. Retakan, kegentingan, Evil Sin hancur, berubah menjadi debu. Mesin berbentuk hati dari satu dewa dapat memberikan kekuatan yang sangat besar. Karena itu, siapapun yang mengendalikan mesin dan tenaganya akan menjadi sangat kuat. Yang benar adalah bahwa mesin itu tidak dibuat dari mesin logam. Sebaliknya, itu dibangun dari daging dan darah para dewa dan iblis. Penguasa peradaban kuno sendiri memiliki tubuh yang terbuat dari vitalitas saripati murni, dan awalnya lahir dari hukum magis yang tak terhitung jumlahnya dan ekspresi kekuatan yang ada di dunia dewa. Yang Qi memiliki mesin satu dewa di dalam hatinya sendiri, jadi dalam beberapa hal seolah-olah dia memiliki hati dari satu dewa. Dengan kekuatan yang mengalir melalui dirinya, dia dapat dengan mudah mencabik-cabik 5 lokapala besar. Dan sekarang, dalam situasi di mana dia ingin menghemat tenaga sebanyak mungkin, dia menggunakan mesin untuk mendukung serangan mematikannya. Lord Wei Fuin sangat terkejut melihat senjatanya, Evil Sin, hancur. Bagaimanapun, itu adalah item dewa yang sangat kuat yang telah menjadi bagian dari dirinya selama bertahun-tahun. Faktanya, dia bahkan merasa aman dengan asumsi bahwa itu akan cukup kuat untuk mengalahkan Yang Qi dan seni energinya, hanya untuk memiliki harapan seperti itu sepenuhnya ditumbangkan. Tiba-tiba, Wei Fuin berteriak, Mahanata. Tak pernah berakhir, penderitaan. Keluar dari sini,
kalian bertiga. Jangan bilang kau ingin melihatku mati. Jika saya terbunuh, Anda akan menjadi orang berikutnya yang mati. Yang Qi menarik tangannya kembali dan tertawa terbahak-bahak. Jadi, kamu memanggil penguasa neraka lain untuk membantumu. Mari kita lihat seperti apa saat kalian berempat bekerja sama. Saya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang akan berhasil bertahan hidup. Wei Fuin tidak yakin mengapa lawannya tiba-tiba tampak berhenti menyerang, tapi itu tidak menghentikannya untuk melanjutkan pemanggilannya. Sesaat kemudian, 3 gelombang kekuatan yang kuat turun ketika 3 pendatang baru tiba. Salah satu dari mereka mengenakan jubah emas gelap, membuatnya jelas bahwa dia adalah penguasa neraka Mahanata. Yang lain, dalam warna hitam dan merah, berasal dari neraka kesengsaraan, dan yang ketiga mengenakan jubah hitam dan putih, dan berasal dari neraka tanpa akhir. Di masa lalu, Never Ending Suffering adalah pasangan. Penderitaan itu tidak pernah berakhir. Penderitaan yang tak berkesudahan. Sekali waktu, mereka adalah dewa kembar, tetapi mereka akhirnya binasa, dan darah saripati mereka menjadi sepasang neraka. Gemuruh. Ketika 3 penguasa tiba dan melihat Lord Wei Fuin dalam keadaan basah kuyup, mereka tertawa. Kamu tidak dalam kondisi yang sangat baik, Raja Iblis Gelombang Angin. Sudah jutaan demi jutaan tahun sejak aku melihatmu seperti ini. Saya ingat Anda berada dalam situasi yang buruk bertahun-tahun yang lalu ketika Anda berselisih dengan Raja Atu. Sayangnya, Raja Atu sudah lama melangkah ke jalan kuno menuju para dewa. Dia baik di dunia dewa sekarang, atau mati. Apakah bocah ini benar-benar memukulmu hingga keadaan yang menyedihkan? 3 penguasa mengalihkan pandangan mereka ke Yang Qi. Aku tidak memanggil kalian bertiga ke sini untuk mengejekku, kata Dewa Iblis Gelombang Angin. Ini adalah utusan cahaya dan cahaya yang telah kita diskusikan. Entah bagaimana, dia mengetahui tentang rencana kita dengan 4 kaisar pengadilan surgawi dan datang untuk membunuh kita. Dia sudah menghancurkan gadaku, dosa jahat. Apa? Dia menghancurkan dosa jahat? Itu tidak mungkin. Dosa jahat diciptakan dari tulang dewa. Itu tidak bisa dihancurkan. Tidak ada kekuatan yang mungkin cukup kuat untuk menghancurkan tulang yang ditinggalkan oleh dewa. Suzerain Mahanata berjubah emas melangkah maju. Wah, apakah kamu utusan cahaya dan cahaya? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa membunuh penguasa neraka? Anda tidak memiliki kemampuan ilahi yang cukup kuat untuk melakukan itu. Saya tidak tahu bagaimana Anda mempelajari rahasia kami, tetapi Anda harus tahu bahwa jika kita bergabung dengan 4 kaisar pengadilan surgawi, tidak mungkin Anda bisa lolos dari kemarahan kami. Mengapa kamu tidak menjadi anak yang baik dan menerima kematian saja? Tuan muda, keempat orang ini akan bergabung, kata Patriark Analis, melangkah ke tempat terbuka. Haruskah saya menangani salah satu dari mereka untuk Anda, Tuan? Suzerain Misery dan Never Ending keduanya mengenali Patriark Analis yang terkenal, yang mereka tahu tidak lebih lemah dari mereka. Jadi itu kamu, Patriark Analis. Suzerain Misery berkata, untuk apa kau memanggilnya Tuan Muda? Jangan bilang kau rela menjadi anteknya. Tuan Muda itu misterius dan tidak dapat diprediksi, kata Patriark Analis, dan saya hanya di sini hari ini berkat kebaikan dan belas kasihannya. Saya telah mengalami penyimpangan kultivasi, tetapi dia menyelamatkan saya, mengembalikan kesehatan saya, dan bahkan membantu saya mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk mencapai kenaikan dewa. Kalian berempat harus segera menyerah. Sejujurnya, Tuan Muda tidak benar-benar ingin membunuhmu, buktikan saja betapa kuatnya dia. Bergabunglah dengannya dalam memperkuat Liga Pertahanan Dao dan mengakhiri rencana rakus 4 kaisar pengadilan surgawi. Bantu membawa stabilitas ke surga dan bumi, dan bergabunglah dalam perang melawan dunia masa depan. Oh, kata Suzerain Never Ending. Jadi, Nak, kamu benar-benar memiliki ambisi yang tinggi. Anda ingin menaklukkan alam semesta. Sayangnya, kami di sini adalah iblis-iblis yang lahir di neraka. Dunia masa depan mungkin mengambil alih peradaban Dao abadi, tetapi mereka tidak akan menyerang neraka. Bahkan mereka tidak bisa bertahan dari energi iblis. Jadi apa yang harus kita takutkan sebagai iblis-iblis neraka? Orang-orang dari dunia abadi adalah musuh kita juga. Saya tidak peduli siapa, atau bukan, musuh, kata Yang Qi dengan lambaian jarinya yang dramatis. Aku punya satu alasan untuk datang ke surga tanpa batas, dan itu untuk menerima kesetiaanmu. Entah Anda memberikannya kepada saya, atau Anda mati. Itu adalah 2 pilihan Anda. Fakta bahwa Anda telah bekerja dengan 4 kaisar pengadilan surgawi melawan saya sudah cukup untuk memberi Anda hukuman mati. Kamu bicara besar, Nak, kata Suzerain Mahanata. Kamu pikir kamu akan membunuh kami jika kita bergabung? Kita tidak lebih lemah dari 4 kaisar.
Dan itu berarti jika Anda bisa membunuh kami, Anda bisa membunuh mereka. Tapi tidak mungkin kau sekuat itu. Dan sebentar lagi, kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. Arogansi Yang Qi berkata, tidak mundur satu langkah pun. Saya sama sekali tidak sombong. Mungkin sulit bagi saya untuk berurusan dengan 4 kaisar pengadilan surgawi, karena mereka mengikuti Dao abadi. Tapi kalian berasal dari neraka, dan seni energiku adalah kutukan dari keberadaan kalian. Sudah pasti ada kemungkinan bagiku untuk membunuhmu. Apakah kamu bercanda kutukan dari keberadaan kita? Saya belum pernah melihat yang seperti itu. Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami hanya menggunakan seni iblis satu-satunya cara untuk mencapai basis kultivasi seperti kita adalah dengan mengolah Dao iblis dan keabadian bersama? Ketika Anda menggabungkan kebenaran dan kejahatan, Anda memperoleh kekuatan dari keduanya. Kami memiliki hati iblis abadi, dan saya sangat ingin melihat apa yang mungkin menjadi kutukan itu. Formasi besar esensi neraka, 4 ekstremitas. 4 pilar surgawi muncul, ekspresi kekuatan murni yang dikendalikan oleh 4 penguasa. Saat formasi mantra diaktifkan, Yang Qi bisa merasakan hubungannya dengan Myriad Worlds Monarch Chart terganggu. Syukurlah, tidak mungkin salah satu dari orang-orang ini benar-benar dapat memblokirnya selama dia memiliki kekuatan Engine of the One God. Bertahun-tahun yang lalu, Lord of Civilization, pencipta utama Cruiser of Civilization, hampir berada di level yang sama dengan King Immortal Slayer. Kalian sangat bodoh dan kurang informasi, kata Yang Qi. Kamu pikir tidak ada yang bisa menjadi kutukan dari keberadaanmu? Saya kira saya perlu menunjukkan sesuatu yang disebut kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Dengan kekuatan God Mammoth, aku bisa menaklukkan iblis dan dewa dan mengendalikan semua neraka. Energi, pancaran, dan cahaya sejati meletus, menciptakan ibu baptis yang diproyeksikan yang belalainya dapat menarik esensi neraka tanpa akhir. Itu, kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana cara kamu mendapatkan itu? Tuan yang berdaulat yang tak terbatas meninggalkan itu. Raja dari segudang dewa. Dalam sekejap mata, Yang Qi membuktikan bahwa dia adalah kutukan dari keberadaan mereka saat dia memisahkan mereka dari esensi berbagai neraka mereka. Dalam hati, Yang Qi mengangguk puas, setelah membuktikan bahwa seni energinya telah maju dan dia sekarang bahkan lebih sepenuhnya terhubung dengan esensi neraka yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, itu menimbulkan pertanyaan seperti apa kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka ketika dia menjadi dewa kekacauan. Ledakan, Yang Qi mengacungkan kedua tinjunya, menyebabkan cahaya dan kegelapan berputar bersama menjadi simbol Taiji para dewa yang melebar, menciptakan perlindungan yang sangat besar. Ini adalah keadaan seni energi baru, Mandala Vajra Aegis, yang sangat kuat hingga bisa mengurung para dewa. Meninggal dunia, kemudian Yang Qi menyerang dengan kekuatan seorang ibu baptis, menambahkan kekuatan dari mesin satu dewa yang membuatnya bergerak begitu cepat sehingga dia tidak bisa digambarkan dalam hal kecepatan. Seketika, tinjunya tepat di depan Suzerain Mahanata. Suzerain Mahanata baru saja mulai melancarkan serangannya ketika dia dipukul dengan kekuatan gunung, menjatuhkannya dan menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia dikalahkan dengan satu pukulan. Kemudian Yang Qi berputar dan melancarkan serangan tinju lagi, bergerak sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk melacak gerakannya. Bam, bam, Suzerain's Never Ending dan Misery dikirim terbang. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, Yang Qi berjalan ke Wave Wind. Yah, bagaimana menurutmu? Dia berkata. Wave Wind membuka mulutnya, tetapi hanya suara gemericik yang keluar saat dia jatuh ke posisi duduk. Biasanya berbicara, dia adalah tipe orang yang tidak akan gemetar bahkan dalam menghadapi kematian. Bagaimana mungkin dia diancam oleh siapapun ketika dia sudah melampaui batasan hidup dan mati? Tapi dia adalah orang yang lahir di neraka, dan secara naluriah takut pada God Mammoth, yang secara bawaan dapat mengurangi efektivitas seni energinya hingga 30%. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 penguasa lainnya terbang kembali untuk duduk di sisi Wave Wind, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap Yang Qi tanpa berani bergerak lagi. Kamu orang menyebalkan menyebut dirimu penguasa neraka. Saya tidak yakin apa yang terjadi, tetapi penguasa sejati jelas telah pergi. Agaknya, mereka pergi ke jalan kuno menuju dewa dan meninggalkanmu potongan-potongan sampah. Baiklah, cukup ini. Beri aku imanmu, mengakui kesetiaan. Bagus, Wave Wind berkata, akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu memiliki segel Legiun Dewa, jadi tidak heran kamu tahu kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Anda benar-benar kutukan dari keberadaan kami. Jadi,
Apakah kamu akhirnya menyadari betapa kuatnya aku? Yang Qi berkata, menepis tangannya. Dia baru saja menggunakan kekuatan Engine of the One God, membuatnya lebih mudah untuk mengalahkan grup ini. Sayangnya, mesin itu sekarang memiliki daya yang sangat rendah, jadi semoga ancaman yang dia ciptakan sudah cukup. Membunuhmu akan semudah membalikkan tanganku. Dengan gemetar, Wave Wind berkata, jika kamu begitu kuat, mengapa kamu tidak melawan 4 kaisar pengadilan surgawi untuk menguasai Liga Pertahanan Dao? Yang Qi mendengus dingin. Saat itu, saya belum mencapai level ini. Tapi sekarang aku tidak takut pada kaisar. Jadi mengakui kesetiaan. Jangan membuat kesalahan dengan berpikir aku tidak akan melahapmu. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, seekor ular tua yang sangat besar muncul di belakangnya, mulutnya menganga seperti miliaran triliun lubang hitam disatukan. Esensi dari surga tanpa batas segera mulai mengalir ke mulut ular. Gemuruh. Seluruh dunia abadi mulai bergetar ketika ekspresi kehendak yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi aktivitas. Surga setan di mana-mana mulai melolong menentang, tapi itu tidak ada gunanya. Raja Surga Devourer melahap mereka, yang pada gilirannya menyebabkan bentuk ularnya berubah, kepala berubah menjadi manusia. Azimat Raja Surga Devourer, semua 3.000 dari mereka. Kehendak jimat Raja Surga Devourer telah kembali. Mahadewaku, semua dari 72 saudara di zaman kuno memiliki harta magis yang kuat, dan jika Anda menggabungkannya, mereka akan membawa bencana besar. Mereka tidak beruntung, tapi kamu mengumpulkan ke-3.000 jimat itu dan menjaga wasiat Raja Surga Devourer di bawah kendalimu. 4 penguasa neraka sangat tercengang dan sangat ingin dapat melarikan diri untuk hidup mereka. Sayangnya, Yang Qi telah membuat mereka sangat terkesan sehingga mereka tidak berani melakukan satu gerakan pun. Mungkin akan efektif untuk melarikan diri dari satu set jimat Raja Surga Devourer yang tidak lengkap, tetapi koleksi lengkapnya adalah cerita yang berbeda. King Heaven Devourer berada di urutan kedua setelah King Immortal Slayer, dewa tertinggi yang sepenuhnya dan sangat terkenal di dunia dewa kuno. Orang-orang akan memucat ketakutan saat menyebut namanya, dan bahkan mustahil untuk mengatakan berapa banyak dewa kuno yang telah dilahapnya. Penguasa neraka ini tidak lebih dari pemimpin geng di neraka modern, dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Raja Surga Devourer. Para pemimpin kuno neraka entah sudah mati sekarang, atau di jalan kuno menuju dewa. Dengan mata terbelalak, Raja Iblis Gelombang Angin berkata, utusan cahaya dan cahaya. Yang Qi, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Tidak perlu bagi Anda untuk merampok kami dengan paksa. Apa yang kamu katakan? Betul sekali, Suzerain Mahanata berkata, kami akan bekerja sama denganmu, Yang Qi. Kami akan membantumu membunuh 4 kaisar pengadilan surgawi dan menjadi penguasa liga yang baru. Kami bukan musuhmu. Kamu bukan musuhku. Yang Qi tertawa terbahak-bahak. Itu akan menjadi hari. Anda berencana untuk membantu 4 kaisar pengadilan surgawi untuk membunuh saya. Anda bahkan memasukkan pil kebenaran Necrosius penempa iblis Myriad Sages dalam rencana Anda. Apakah Anda pikir saya tidak mengetahuinya? Dulu, ini sekarang, kata Suzerain Misteri. Kami tidak tertarik menjadi musuhmu. Mengapa kita tidak duduk dan membicarakan semuanya? Kita bisa mencari cara untuk berurusan dengan 4 kaisar pengadilan surgawi, dan membagi keuntungan sesudahnya. Apa Yang Qi berkata, mengerutkan kening seolah kebingungan. Membagi keuntungan maksudnya apa? Apa? Jangan bilang kamu tidak akan memberi kami bagian kami yang adil. Keempat penguasa benar-benar terkejut. Mendengus dengan dingin, Yang Qi berkata, aku tidak akan memberimu sedikit pun keuntungan. Saya ingin kesetiaan Anda sepenuhnya dan sepenuhnya. Dan maksud saya, jika Anda menunjukkan sedikit kesetiaan atau kepalsuan, maka Anda langsung mati. Mengerti? Jika Anda ingin hidup, maka Anda melayani saya seperti budak mulai sekarang. Anda, para suzerain semua berseru, melompat berdiri. Jangan memaksakan sesuatu terlalu jauh, Yang Qi, kata Wave Wind. Jika tidak, kami akan mengembalikan kesetiaan kami kepada 4 kaisar pengadilan surgawi dan bergabung untuk membunuhmu. Anda tidak bisa menandingi kami semua pada saat yang bersamaan. Oh, kamu marah? Begitu saja. Yang Qi tertawa. Baik, silakan. Aku tidak akan menghentikanmu. Pergi ke kaisar dan lihat bagaimana keadaan Anda. Tapi ingat, Anda tidak memiliki tubuh yang tidak bisa dibunuh. Aku bisa mengambil nyawamu semudah membunuh bayi ayam. Yang Qi benar-benar merasakan niat membunuh. Akan sulit untuk membunuh salah satu penguasa ini sekarang, tetapi jika dia menguras mesin satu dewa, itu mungkin saja terjadi. Tetapi jika dia melakukan itu, dia tidak akan bisa mengandalkan mesin ketika tiba saatnya untuk menghadapi 4 kaisar pengadilan surgawi, yang akan membuat segalanya menjadi sulit.
Keempat kaisar hampir sekuat empat penguasa, tetapi perbedaannya adalah bahwa seni energi yang Qi secara khusus dirancang untuk menargetkan yang terakhir, dan bukan yang pertama. Dia mungkin bisa mengalahkan salah satu kaisar dalam pertarungan, tetapi tidak membunuhnya. Dan jika keempat kaisar bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Yang Qi, tetapi dia juga tidak akan dapat mengalahkan mereka. Setidaknya dia lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, dia akan kalah dalam pertarungan bahkan dengan salah satu dari mereka, dan keempatnya bersama-sama akan membunuhnya tanpa bayang-bayang keraguan. Jangan menekan keberuntunganmu, Yang Qi, kata Wei Fuin dingin. Bahkan seekor kelinci pun akan menggigit jika kamu memojokkannya. Selain itu, kami benar-benar penguasa neraka. Kami memiliki segala macam cara untuk berurusan dengan Anda, termasuk cara di mana kita semua mati bersama. Mati bersama. Yang Qi tertawa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kalian berempat berpikir kamu akan membawaku ke bawah bersamamu dalam kematian, bahkan jika kamu menghancurkan nerakamu sendiri untuk melakukannya, aku tidak akan mati. Anda tahu betul saya memiliki segel Legiun Dewa, yang berarti saya memiliki berkah dari para dewa. Dan Anda berbicara tentang mati bersama. Ya, Suzerain Mahanata memulai, tetapi bahkan dia tahu bahwa berbicara tentang penghancuran timbal balik dengan Yang Qi tidak ada gunanya. Saya sudah selesai membuang-buang napas pada Anda, kata Yang Qi. Jika kamu tidak mengakui kesetiaan, aku akan membunuhmu. Saya telah menahan sampai titik ini karena saya ingin melihat bagaimana Anda akan bereaksi. Bantu aku membunuh 4 kaisar pengadilan surgawi, dan aku akan memberimu hadiah. Melawan, dan Anda bisa mati di sini dan sekarang. Saya akan memberi Anda 10 napas waktu untuk membuat keputusan. Tetaplah berkepala dingin dan aku akan bergerak. Dan jika ada di antara kalian yang berpikir untuk mencoba lari, kalian akan menjadi orang pertama yang dihancurkan. Niat membunuhnya mendidih saat dia akhirnya menggunakan ancaman langsung. Selama jutaan demi jutaan tahun, penguasa nerakalah yang mengeluarkan ancaman. Mereka tidak pernah menjadi orang yang diancam. Tapi saat ini, keempat penguasa ini sangat terancam sehingga mereka merasa kedinginan sampai ke jari kaki mereka. Baru saja, Yang Qi tampak seperti dewa yang marah yang setiap serangan individunya seperti keagungan satu dewa. Dan kemudian dia mengeluarkan jimat Raja Surga Devourer. Selain itu, mereka juga tahu bahwa dia memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer dan akses ke Myriad Worlds Monarch Chart. 1. Kata Yang Qi, tampaknya tidak peduli dengan apapun yang mungkin dipikirkan keempat penguasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para suzerain gemetar, seolah-olah tersiksa. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tidak berani mencoba. Kekuatan God Mammoth penghancur neraka terlalu berbahaya, dan mereka semua takut pada God Mammoth jauh di lubuk hati mereka. 8, 9. Setelah mencapai 9, niat membunuh Yang Qi mencapai titik didih. Jika dia harus, dia akan benar-benar menguras mesin satu dewa untuk membunuh mereka. Jika dia mengasimilasi darah saripati dan energi vital dari 4 penguasa, dia mungkin berada dalam posisi untuk menghadapi 4 kaisar. Pada saat itu, 4 kaisar pengadilan surgawi akan mencoba bertepuk tangan dengan satu tangan untuk menghadapinya. Kami menyerahkan. Iblis Dewa Gelombang Angin berkata. Kami akan mengakui kesetiaan. Beritahu kami aturan Anda. Kami hanya memiliki satu ketentuan kami sendiri, yaitu bahwa kami tidak akan membuka jiwa kami dan memberikan iman kepada Anda. Jika kami melakukan itu, Anda akan memiliki kendali penuh atas hidup atau mati kami. Kami benar-benar tidak bisa menerima itu. Baik, kata Yang Qi. Orang bijak tunduk pada keadaan. Jika Anda tidak berbicara sekarang, Anda semua sudah mati. Untuk saat ini, saya tidak akan menuntut iman Anda. Tapi aku memang memintamu untuk bersumpah setia. Dia ingin mengambil hal-hal perlahan, dan tahu bahwa dia tidak bisa memaksakan masalah iman sekarang. Meskipun aliran kepercayaan yang besar itu akan sangat bermanfaat bagi klon pembunuh abadinya, dan bahkan 71 patriark, dia tidak bisa hanya memaksa 4 penguasa untuk memberinya keyakinan mereka. Untuk orang-orang dengan basis kultivasi seperti mereka, memberikan kepercayaan kepada seseorang seperti dia dapat mengakibatkan hilangnya kekuatan abadi yang tidak akan pernah bisa dipulihkan. Kemudian, setelah dia mengisi ulang mesin satu dewa dan mendapatkan pencerahan penuh dari kuil Dewa Ion, mungkin dia bisa mempercayai mereka. Untuk saat ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Saya, Wei Fuin, penguasa surga tanpa batas, bersumpah setia kepada Tuan Muda. Jika hatiku goyah, aku tidak akan pernah mencapai tahta tanpa kematian, dan akan dieksekusi oleh Tuan Muda. Ini adalah sumpahku yang sungguh-sungguh.
Suzerain lainnya dengan cepat membuat sumpah serupa. Tentu saja, Yang Qi tahu bahwa janji seperti ini tidak terlalu berharga. Mungkin mereka akan bekerja pada monster biasa, tapi tidak pada iblis di antara iblis seperti ini. Tapi untuk saat ini, mereka sudah cukup. Dan jika mereka melanggar sumpah, dia secara pribadi akan membunuh mereka. Yang Qi telah menaklukkan 4 monster mematikan. Namun, sumpah mereka hanya akan mengikat mereka untuk sementara. Tidak mungkin makhluk seperti mereka bersedia melayani manusia, jadi hanya masalah waktu sebelum mereka kembali pada kata-kata mereka. Monster pada umumnya tidak bisa dipercaya, setidaknya, kecuali dia memanggil mereka melalui portal nerakanya. Sayangnya, Yang Qi belum bisa memanggil ahli mimpi buruk seperti mereka. Batasannya saat ini adalah iblis-iblis Chaos God. Dan bahkan dengan para dewa kekacauan, dia tidak bisa memanggil iblis-iblis yang telah melewati tangga minor ketiga atau keempat. Keempat penguasa itu begitu jauh melampaui tingkat itu sehingga aura mereka sudah menyerupai tangga surgawi tanpa kematian. Jadi jelas bahwa Yang Qi tidak bisa memanggil mereka melalui portal nerakanya. Dia harus menunggu sampai dia mencapai level yang lebih tinggi untuk itu. Mungkin ketika dia mencapai level berikutnya, dia bahkan bisa memanggil dewa-dewa yang jatuh. Sayangnya, dewa-dewa celaka sepertinya sudah tidak ada lagi. Setelah kesengsaraan melanda di zaman purba, semua dewa mati, memasuki nirwana, atau menghilang. Meskipun Dewa Brahma masih ada, keilahiannya hancur dan dia terengah-engah di pintu kematian seperti lilin yang berkedip-kedip di tiup angin. Setelah bersumpah, Devil Lord Wave Wind jauh lebih hormat. Tuan Muda, perintah apa yang Anda miliki untuk kami? Haruskah kita segera mengeluarkan 4 kaisar pengadilan surgawi? Tentu saja, di dalam hatinya dia sudah merencanakan melawan Yang Qi. Bukannya Yang Qi tidak menyadarinya. Kami tidak melakukan apa-apa untuk saat ini. Tunggu sampai saatnya tiba bagiku untuk berduel dengan Sect Lord Nine Yangs. Kemudian, di depan semua orang penting di Liga Pertahanan Dao, kami akan menghancurkan 4 kaisar. Saat itulah saya akan mengambil kendali tertinggi. Saya tidak ingin mengalahkan kaisar di tengah malam ketika tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Apa gunanya itu? Saya ingin membuat kesan yang besar. Pasang pertunjukan. Mengalahkan mereka sepenuhnya akan memastikan tidak ada yang berani melawan saya untuk maju. Intrik Anda di luar pemahaman, Tuan Muda, kata para suzerain dengan sanjungan yang jelas. Mereka adalah iblis-iblis yang telah mendaki gunung mayat dan berenang melalui lautan darah untuk mencapai tingkat kekuatan mereka saat ini. Mereka tahu bagaimana menjadi fleksibel, dan bagaimana memusatkan perhatian sepenuhnya pada keuntungan mereka sendiri. Apa yang kita lakukan sekarang, Tuan Muda Patriark Analis berkata, tidak repot-repot bahkan untuk melihat iblis-iblis. Kami pergi, jawab Yang Qi dengan dingin. Tidak banyak waktu, dan kami perlu meningkatkan kultivasi kami. Saya memiliki teknik yang sangat penting yang belum saya dorong ke tingkat yang sempurna. Begitu saya melakukannya, saya akan cukup kuat untuk berpikir tentang berjalan di jalan kuno menuju para dewa. Bagaimana dengan 4 penguasa? Tinggalkan mereka di sini untuk saat ini. Tapi awasi mereka dan laporkan padaku jika mereka melakukan sesuatu yang patut diperhatikan. Jika mereka mencoba sesuatu yang lucu, aku akan membunuh mereka semua. Bahkan jika mereka lari ke jalan kuno menuju dewa untuk mencoba melarikan diri dariku. Dengan itu, Yang Qi dan Patriark Analis menghilang. Setelah mereka pergi, keempat penguasa saling bertukar pandang dan mulai mengirimkan percakapan. Apa yang kita lakukan? Suzerain Mahanata berkata dengan penuh kebencian. Apakah kita benar-benar harus mengikuti perintahnya seperti budak atau apakah kita hanya mencari cara untuk membawanya keluar? Tidak, dia terlalu kuat. Kata Dewa Gelombang Angin Iblis, mengerutkan kening. Bahkan jika kita bergabung dengan 4 kaisar pengadilan surgawi, kita tidak akan bisa menghadapinya. Dan bekerja dengan kaisar akan terlalu berbahaya. Lagi pula, bukan berarti kita benar-benar menyukai mereka. Kami berencana untuk membunuh mereka cepat atau lambat. Tapi setidaknya ketika kami masih bekerja dengan 4 kaisar pengadilan surgawi, kami memiliki pilihan untuk melayani kepentingan kami sendiri. Saat ini kami seperti budak. Kami belum pernah berada di posisi ini sebelumnya. Ini benar-benar memalukan dan terhina. Ketika Anda berdiri di bawah atap rendah, Anda tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Tapi kami akan memiliki kesempatan untuk kembali. Untuk saat ini, kami mengikuti Yang Qi. Ikuti perintahnya. Siapa tahu, mungkin ketika dia melawan 4 kaisar pengadilan surgawi, kita bisa menyerang mereka semua dan mengubah situasi menjadi keuntungan kita. Saya meragukan itu. Yang Qi terlalu pintar. Dia pasti akan membuat kita memimpin dalam pertempuran. Yah,
Kita masih bisa menyalakannya kapan saja. Jadi mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Lakukan gerakan dan tahan bantuan yang sebenarnya. Saya setuju. Pergi melalui gerakan, tidak lebih. Kemudian, di saat kritis, kami menusuknya dari belakang. Di luar surga yang tak terkekang, Patriark Analis berkata, Tuan Muda, mengapa Anda tidak membunuh keempat monster itu saja? Saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa mempercayai mereka. Menjadi pengkhianat adalah bagian dari sifat mereka. Tentu saja aku ingin membunuh mereka. Hanya tidak sekarang. Engine of the One God saya kehabisan daya, yang berarti saya mungkin hanya bisa menjatuhkan salah satu dari mereka, membiarkan 3 lainnya hidup untuk menyebabkan masalah. Setidaknya untuk saat ini saya mendapat dukungan nominal mereka, yang menempatkan 4 kaisar pengadilan surgawi pada posisi yang kurang menguntungkan. Setelah saya menangani kaisar, saya bisa mengakhiri Suzerain. Yang Qi tertawa dingin. Itu adalah 4 kaisar yang paling aku khawatirkan, mengingat seni energiku kurang efektif melawan mereka. Ditambah lagi, saya tahu bahwa mereka semua sedang mengerjakan seni energi yang penting, dan jika mereka berhasil mengolahnya sampai selesai, mereka akan menjadi sangat kuat. Faktanya, saya mungkin tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan pada saat itu. Tentu saja, mereka juga tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Setidaknya saya kemudian akan dipandang sebagai ahli teratas di Liga Pertahanan Dao. Itu akan memberi saya loyalitas lebih dari faksi teratas, membuat saya lebih kuat secara keseluruhan. Dengan kesetiaan datang takdir, dan takdir adalah kekuatan terbesar yang ada. Memenangkan hati manusia, dan Anda bisa menjadi tak tertandingi di bawah surga. Saat ini, Kaisar Agung Ragevire Broilhaven adalah penguasa liga, tetapi dia belum memenangkan hati orang-orang. Adapun saya, tidak heran aku bisa merasakan takdirmu terbakar begitu panas, Tuan Muda, kata Patriark Analis. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?